teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Siasat Rawat Jagat. Bersama saya Aulia Cahaya Qurani Dan saya Dilan Rafiansa. Kami dari SMA Negeri 16 Surabaya. Nah, teman-teman semuanya, podcast kali ini kami akan menyuguhkan diskusi yang menarik pastinya tentang cara menyiasati penanganan limbah untuk pelestarian jagat kita. Nah, gak usah berlama-lama lagi, gas kita simak siasat. Yang akan kita siasati di diskusi perdana kita adalah mengenai limbah styrofoam. Yap, kemasan makanan sekali pakai yang marak digunakan kalangan pedagang makanan kala menjajakan dagangannya. Beberapa alasan styrofoam jadi andalan dan bungkus karena bahannya yang ringan tapi kedap air, tidak dapat menghantarkan panas dan juga ekonomi. Sebenarnya keberadaan styrofoam ini menguntungkan ya, tapi dibanding keuntungannya lebih besar kerugian yang akan kita peroleh dari penggunaan styrofoam yang hanya bisa sekali pakai. Kemungkinannya akan menimbulkan penumpukan limbah. Yap, ACC. Bisa dibilang di mana bumi kita tidak, di situ limbah styrofoam menggunung. Kenapa bisa terjadi penumpukan? Ya karena limbah dari bahan polisterin ini nggak bisa terurai secara alami. Menurut beberapa artikel yang udah aku baca, limbah styrofoam ini membutuhkan waktu penguraian sekitar 500 sampai 1 juta tahun, dan itu lama banget. Bayangin aja, berapa banyak sampah styrofoam yang menumpuk nantinya kalau misalkan pemakaian styrofoam ini nggak bisa kita kendalikan. Mirisnya lagi kalau udah kejadian sih, penumpukan endingnya bakal dibuang gitu aja ke perairan gitu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah melakukan penelitian di 18 kota utama dan mendapat hasil penelitian yaitu sebanyak 270.000 sampai 590.000 limbah styrofoam selama 2018. Dari jumlah sampah tersebut didominasi itu kebanyakan itu limbah styrofoam. Loh. Gak bahaya ta? Styrofoam ini kan bahannya ringan, otomatis ngapung dong di air. Apa nggak ngotorin perairan? Salah-salah malah bikin hewan mati karena makan si putih terapung ini. Ya gimana ya? Kesadarannya minim sih. Jadi mau gimana pun dampak negatifnya masih disepelein. Malah makin banyak sih resto yang pakai styrofoam buat membungkus makanan. Dan parahnya kita tetap mengkonsumsi makanan yang dibungkus pakai styrofoam. Padahal bahan sederhana ini tuh dikategorikan dapat memicu pada penyakit kanker pada manusia. Wah, udah penggunaannya membahayakan kesehatan, limbahnya pun membahayakan kelestarian lingkungan. Bener banget, maka dari itu harus cepet-cepet kita tindak lanjuti. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi, untuk tindakan pertama, kita perlu cegah penggunaan styrofoam secara berlebihan supaya tidak terjadi penumpukan lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat, styrofoam ini bahannya nggak efektif, soalnya cuma bisa dibuat sekali pakai aja. Bisa beralih ke kemasan berbahan stainless steel ataupun plastik food grade yang aman digunakan berkali-kali. Nah, bisa juga beralih pada kemasan berbahan kertas atau karton yang lebih aman. Tetapi kalaupun nasi sudah menjadi bubur alias penumpukan styrofoam sudah terlanjur, masih mungkin kita siasati. Caranya dengan memanfaatkan nilai guna yang tersisa melalui pengolahan. Fun fact, styrofoam memiliki daya rekat yang tinggi karena terdiri dari 5% stirin dan sisanya adalah oksigen. Kita dapat memanfaatkan stirin sebagai bahan perekat untuk pembuatan lem dengan melarutkannya di cairan yang bersifat nonpolar seperti bensin. Hal ini mengacu pada prinsip kimia like dissolve like, di mana senyawa nonpolar akan dilarutkan oleh senyawa nonpolar.
Sekian podcast perdana dari Sirat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Dilan. Saya Aul. See